teman-teman semua, hari ini saya kembali lagi bertamu di ODP, Osep Dodi and Partner. Tentunya kali ini kita akan membahas berbagai topik tentang dunia hukum. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, kita hari ini kembali lagi berjumpa bersama Bang Osep. Selamat siang Bang Osep. Selamat siang menjelang sore, Mas Bu. Alhamdulillah, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya sempat flu-flu gitu ya? Ya, karena memang cuacanya kan. Iya. Saat ini Bang Osep sebagai lawyer, kira-kira jenis kasus apa yang lagi sedang ditangani nih Bang? Ya, makasih Mas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan ODP and Partners. Jadi mungkin saat ini kantor kita lagi menangani beberapa perkara. Ada perkara pidana. Oke. Ada juga perkara perdata, dan juga ada perkara perdata tetapi sengketa hubungan industrial, artinya tentang ketenagakerjaan. Oke. Nah, dari berbagai tadi segmen atau jenis-jenis kasus yang Abang tanganin tadi itu, hari ini nih Abang lagi kepingin bahas yang jenis kasus apa nih? Ya, dari ketiga kasus yang memang saya utarakan tadi sedang kita tangani, memang ada satu perkara yang sangat menarik, walaupun perkara ini adalah perkara yang lama sebenarnya, tetapi cukup menarik karena memang menyangkut soal uang. Ya, apa itu Bang? Jadi perkara yang kita tangani ini perkara tentang penitipan uang ganti rugi. Penitipan uang ganti rugi. Ya, atau UGR berkaitan dengan proyek jalan tol kurang lebih di tahun 2016 yang lalu. Berarti itu apa? Pembebasan lahan atau pembebasan lahan dan ganti rugi lahan. Ganti rugi Ya, lahan. jadi kalau pembebasan lahannya sudah, karena kan sudah jadi jalan tol. Oke. Yang mungkin kita bicarakan ini mungkin bicara tentang mekanisme bagaimana caranya mendapatkan pembayaran uang tol yang dititipkan di pengadilan. Ya, apa yang menarik dari kasus ini? Nah, memang yang menarik di kasus ini kan ternyata memang sedikit ada perbedaan kalau menurut pandangan saya, dan boleh saya berpendapat bahwa ternyata memang ketika klien kita, karena kita mewakili mereka-mereka yang memang terkena pembebasan lahan tol, dan kebetulan waktu akan pencairan itu ternyata masih digugat lagi oleh masyarakat yang lain, yang sampai pada akhirnya sudah tidak lagi ada sengketa. Oke. Ya. Nah, sengketa di sini memang sengketa yang sifatnya keperdataan, tetapi sangat mempengaruhi tentang pembayaran UGR itu sendiri. Iya. Nah, yang menariknya adalah ketika perkara ini telah selesai secara hukum, tentunya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mekanismenya adalah kita mengajukan permohonan kepada pihak BPN. Nah, ini yang menjadi menarik ketika kita membuat atau mengajukan permohonan, maka pihak BPN, katakanlah oknum di sini, itu banyak gitu ya, cara-cara yang dia sampaikan ke kita yang padahal sebenarnya sesuatunya sudah cukup jelas. Apa dicari-cari? Ya, makanya kan apalagi sekarang memang lagi Menteri BPN, ATR, kita memang lagi gencar-gencarnya ingin memberantas mafia tanah. Dan saya sendiri orang yang memang sepertinya masuk ke dalam lingkaran itu. Artinya kita bukan terlibat, tapi korban yang merasa bahwa ada hal-hal yang merasa dihambat di tengah-tengah sesuatu yang terang benderang. Artinya terang benderang di sini aturannya, kemudian juga tupoksinya atau SOP-nya. Bahkan bicara tentang SOP, sekarang sudah era globalisasi, era digital, bahwa setiap masyarakat sudah bisa langsung mengakses aturan-aturan yang berlaku pada setiap institusi tersebut. Nah, tetapi kenyataannya masih ada saja
oknum, saya bicara oknum, karena bagaimanapun yang melakukan itu adalah oknum, saya katakan. Oknum yang masih menggunakan cara-cara yang konvensional, gitu. Cara-cara lama, gitu. Seolah-olah bahwa ada prosedur yang tidak jelas, padahal prosedurnya sudah sangat jelas. Bahkan bisa diakses oleh siapapun. Dan itu sudah clear seharusnya. Dan itu seharusnya sudah clear. Nah, ini apa yang dipermasalahin, Bang? Item apakah yang dibilang itu ini masih belum dipenuhi nih, atau apa itu? Jadi sebenarnya itu yang tidak menjadi jelas. Jadi jawaban dari pihak BPN yang menurut saya yang tidak jelas, karena kan ukuran mereka itu jelas harus ada SOP. SOP itu tentu aturan pelaksana dari sebuah perundang-undangan. Kalau kita bicara soal pengadaan tanah, maka undang-undangnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Turunannya ada PP, Peraturan Pemerintah yang terbaru, PP di Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Kemudian ada peraturan dari Kepala BPN atau Menteri Agraria yang juga Nomor 19 Tahun 2021 tentang tupoksi pelaksanaan pengadaan tanah. Artinya kalau kita bicara bahwa SOP-nya bagaimana, tentu SOP-nya sudah jelas bersumber pada peraturan Kepala BPN tadi. Orang banyak mencikatnya perkaban. Nomor 19 tahun 2001. Di situ sudah jelas aturan mainnya bagaimana, kemudian contohnya pun ada. Jadi lampiran-lampiran form-form apa yang harus dibuat template-nya sudah ada. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Dan itu bisa diakses oleh seluruh warga negara Indonesia yang ingin mencari tahu apa tupoksi atau SOP yang berlaku. Namun kenyataannya ada beberapa alasan-alasan yang menurut kami itu sebenarnya tidak berdasarkan hukum atau tidak di luar tupoksi sebenarnya. Tapi ketika kita pertanyakan justru dikatakan bahwa kami punya SOP. Sedangkan ketika kita tanyakan SOP-nya mana? Sampai saat ini pun tidak bisa dijawab. Kami dari SOP perkaban nomor sekian misalnya tidak ada seperti itu. Kan belum dipenuhi umpamanya. Ya udah kita penuhi. Sehingga kan kami menganggap kalau sesuatu itu ukuran tidak jelas, maka ini suatu penghambatan di tengah-tengah di era yang memang semua serba jelas tadi. Nah, itu yang bikin menariknya, Mas Pu. Dan kedua, memang ini kan tinggal pencairan. Kita kembali lagi kepada nilai uang. Apakah karena uang sehingga itu semua yang tadinya jelas menjadi tidak jelas atau dibuat tidak jelas? Saya tidak paham. Tetapi ini yang menggelitik saya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang penegak hukum yang juga mempunyai keinginan untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat, memberikan keadilan ataupun menegakkan keadilan. Seperti itu, Mas. Oke, berarti ini dicari-cari kesannya ya? Kesannya dicari-cari bahwa ini ada prosedur yang belum dipenuhi. Prosedurnya itu apa sebenarnya maunya mereka? Sebenarnya prosedurnya sudah tergambar. Jadi di dalam SOP-nya setiap pengadaan tanah yang uang ganti ruginya, UGR-nya itu dititipkan di pengadilan. Maka ketika kan alasannya PPK atau pengguna tanah tadi itu kan disebut PPK dalam hal ini PUPR. Ketika uang itu dia titipkan, tentu ada beberapa alasan-alasan hukumnya. Salah satunya saja bahwa objek yang akan dia ambil tadi untuk jalan tol, yang akan dia bayarkan untuk jalan tol tadi itu sedang bersengketa. Kebetulan tadi perkara saya seperti itu, alasannya sedang bersengketa. Alasannya sedang bersengketa. Baik. Nah, dalam peraturan selanjutnya, pasal selanjutnya tadi, di dalam peraturan perkaban tadi nomor 19 tahun 2001 itu, ketika perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu, atau adanya perdamaian, akta dading, gitu maka tugasnya kepala BPN gitu ya atau P2T itu membuatkan surat pengantar, kan begitu. Yang dimana surat pengantar ini ditunjukkan kepada kepala pengadilan
Nah, surat ini nanti dibawa oleh Untuk kita, mempermudah cair. ya, untuk diserahkan ke pengadilan. Yang selanjutnya nanti pengadilan akan melakukan validasi, kemudian dulu. kapan pencairan itu bisa Pencairan. dilakukan. Dan pencairan itu bisa dilakukan memang di pengadilan. Oke. Semuanya nanti pengadilan. Iya. Persoalannya pengadilan tidak bisa melakukan itu tanpa ada pengantar tadi. Memo atau surat bahwa Pengantar. Jadi aturan surat hukumnya pengantar. memang dari perkaban ataupun dari undang-undang sendiri itu pengantar yang dibuat oleh P2T atau BPN. Nah, alasannya itu tidak bisa keluar, kenapa Pak? Justru itu yang saya katakan tadi, alasannya harusnya normatif karena semua sudah diatur. Bahkan SOP-nya ada, bahkan formnya di dalam SOP pun ada. Iya. Tetapi kenyataannya masih selalu ada alasan-alasan yang menurut kami itu adalah alasan-alasan yang sangat konvensional, yang mengada-ngada, yang pada akhirnya akan menyusahkan mereka sendiri. Karena tentunya kita sebagai penegak hukum, sebagai seorang lawyer juga harus bisa memberikan kepastian hukum kepada klien kita. Oke. Gitu. Dan ini berkaitan dengan penegakan hukum. Akhirnya gimana tuh? Ya, Apakah ada beberapa langkah. langkahnya? Langkah pertama ini mungkin juga sebagai pembelajaran edukasi untuk kita semua. Jadi klien saya kebetulan memang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi sengketanya dia itu telah kita menangkan, kemudian telah diputus bahwa klien kita itu sebagai pemilik atas objek pengadaan tanah melalui tersebut. pengadilan. Ya, kemudian juga memerintahkan BPN untuk merubah daftar nominatif, memerintahkan untuk merubah, gitu. Dan yang ketiga itu pada pokoknya menjelaskan bahwa klien kita adalah orang yang berhak menerima ganti rugi. Nah, jadi dari putusan itu sangat jelas bahwa selanjutnya BPN harusnya mengeluarkan pengantar. Gitu. Nah, memang sebelum adanya pengantar tadi, tiba-tiba klien kita dapat gugatan baru. Dan syukur alhamdulillah pula tidak berjarak 2 bulan dari gugatan tadi berakhir adanya perdamaian. Praktis sudah tidak ada lagi sengketa dengan pihak manapun. Dan kembali kami mengajukan permohonan diberikannya surat pengantar ke pengadilan. Nah, sekali lagi BPN yang menurut kami mengada-ada, yang padahal prosedurnya sudah sangat jelas. Jelasnya bagaimana? Jadi setiap pembayaran UGR yang duitnya dititipkan di pengadilan, maka tugas seorang P2T dari atau BPN, kepala BPN itu menghapus hak objek pengadaan tanah. Jadi sangat sederhana, menghapus. Karena begini, di setiap UGR yang dititipkan, sebenarnya secara hukum peralihan itu sudah pisah sebenarnya. Jadi haknya klien saya itu sudah pindah, sebenarnya sudah miliknya pemerintah. Karena tanahnya itu sudah langsung dipergunakan. Iya. Dan sudah dipakai. Dan sudah dipakai jadi tol. Sudah 2 tahun yang lalu. Cuman memang secara prosedur dan hukumnya pemerintah, karena ini proyek strategis nasional, pemerintah tidak ikut dan tidak menunggu proses hukum yang terjadi antara klien saya dengan pihak-pihak lain tadi yang bersengketa. Secara paralel diurus, ini pembangunan jalan. Yang penting bahwa pemerintah tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi haknya rakyat yang harus mendapatkan ganti rugi dipenuhi. Cuman untuk menunggu proses mereka bersengketa tidak dia ikuti, sehingga uangnya dititipkanlah di pengadilan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Sebenarnya udah fair dong pemerintah, uangnya udah ada nih. Makanya kalau pihak pemerintahnya saya tidak menyalahkan, tapi saya menyalahkan oknum. Berarti langkah tadi, ayo ini. Ya, langkahnya yang pasti yang sudah saya lakukan, klien saya membuat laporan di kepolisian. Tentunya ini sangat-sangat menarik karena ini laporan tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 264 kalau nggak salah, tentang pejabat negara yang tidak melaksanakan isi putusan.
Satu itu. Bentuknya somasi bukan sih? Oh enggak, laporan polisi. Laporan polisi. Karena ada, walaupun memang ancamannya di bawah 1 tahun, tetapi itu pidana, kejahatan. Itu yang saya katakan edukasi. Edukasi bahwa setiap pejabat negara atau orang-orang yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan, gitu ya, yang menjalankan amanah harus memegang teguh, menjalankan pemerintahan yang baik. Artinya dalam pengadaan tanah tadi ada 10 azas yang harus ditaati. Salah satunya azas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, saya bicara satu saja tentang keadilan. Tanah klien saya sudah jadi jalan, artinya sudah praktis diambil oleh negara, tapi dipergunakan ya. Iya, tapi uangnya belum kita haknya. Iya, masyarakat haknya yang belum diberikan. Sedangkan peranan dari BPN dalam pengadaan tanah ini bukan pihak pengguna, bukan pihak yang punya uang, gitu. Dia hanya seorang panitia, pejabat panitia pengadaan tanah. Jadi yang diberi amanah, makanya hanya memberikan pengantar. Namun memang tanpa pengantar, pengadilan tidak bisa memproses pencairan. Jadi biarpun kecil, tapi dia cukup berpengaruh, menentukan bisa cair atau tidak. Ya, benar. Sepertinya pada tahu, mungkin itu mesti ada pembicaraan di belakang layar bahwa itu bagilah sekian. Ya, atau jadi begitu kan ini yang bukan tuduhan ya, kita berasumsi aja. Dengan semua pasti akan tahu, mengarah ke termasuk sana, saya pun tahu. Tetapi kan di zaman sekarang yang memang pemerintah lagi giat-giatnya ingin memberantas mental korupnya pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan tadi, tentu saja kan sangat-sangat miris dan tentu tidak mau. Kita juga tidak mau menjadi bagian daripada mafia tadi dengan kita memberikan. Jangan sampai memberikan gitu ya. Bukan kita tidak paham, tetapi kan tadi bahwa kita tidak mau juga memberikan edukasi yang tidak baik. Seharusnya sesuai dengan job desk saja kan. Begitu. Pertanyaan saya kan sebenarnya mereka sudah dibayar, sudah digaji. Iya, sesuai dengan job dia apa kan gitu. Kan begitu. Cuman tadi kembali lagi kita bicara oknum. Jadi perlu adanya reformasi atau reformasi birokrasi dan juga bisa dikatakan efek jerah. Bisa dikatakan juga reformasi mental ya. Iya. Mental. Karena kan begitu giatnya administrasi kita perbaiki, tapi kalau mentalnya nggak kita perbaiki, bobrok. Mental operatornya ya. Iya, kan? Jadi tidak amanah. Kalau kita bicara secara ininya tidak amanah. Nah, ini sulit kalau sudah seperti ini. Tentu harus ada kerjasama yang baik. Artinya dari kami bukan semata-mata untuk memenjarakan, tidak ada. Kalaupun klien saya melakukan itu ataupun saya ikut mengawal kasus ini, bukan untuk mempidanakan seseorang, tidak, tetapi kan untuk memberikan suatu pembelajaran, efek jerah, mencari keadilan dan sekaligus menyadarkan bahwa apa yang dilakukan itu cepat atau lambat tetap berhenti dalam satu titik. Apa itu, Pak? Ya tadi, titik itu adalah tadi dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Karena segala sesuatunya sudah sangat jelas. Semua transparan ya. Iya. Nah, kalau dia paksakan sampai ke suatu titik, itu akan fatal bagi dia. Karena pada akhirnya mereka tahu semua bahwa memang di era yang sangat jelas ini, dia menghambat dan dia mengada-ngada. Masih mau bermain ya. Ya, itu maksud saya berhenti pada suatu titik. Nah, oleh karena itu, kalau saya boleh menghimbau, jangan sampai hal ini sampai berhenti pada satu titik, karena sudah satu titik itu sudah semua orang akan melihat dan semua orang sudah jelas menyalahkan bahwa benarlah ada permainan di sini dan Andalah yang bermain di sini. Titik itu maksudnya itu tadi. Titik itu situ maksudnya. Berarti sampai kalau memang itu proses hukumnya berjalan, aduan dari klien abang tadi itu berarti ya satu mencoreng dia sebagai aparat pemerintahan yang ditugaskan untuk mengawal seluruh sebagai operator BPN apa segala macam tadi itu, ya tentunya ya bikin malu, Bang.
Ya. Kalau sampai itu. Makanya kedua pun saya mengatakan selain proses pidana yang sudah kita laporkan, ada upaya lain yang tentunya kita akan, kan itu semua diatur juga dalam undang-undang pemerintahan, gitu kan ya. Di situ ada namanya ombudsman. Kita bisa buat laporan di sana. Kedua itu kami akan melakukan gugatan tata usaha negara tentunya. PT UN. Ya, kalau nggak salah ini salah satu bentuk daripada apa ya istilahnya dalam petun itu aktif negatif atau gitu. Jadi aktif negatif itu kalau nggak salah ya saya aturan memerintahkan untuk melakukan ini tapi dia tidak laksanakan. Itu tadi bersesuaian dengan laporan pidana kita sebenarnya. Iya. Nah, satu itu, kedua tentunya kita juga akan laporkan kepada Bapak Menteri bahwa di jajarannya ya ada nih oknum dan ini salah satu target kan seperti itu. Untuk bersih-bersih. Untuk bersih-bersih. Tapi sekali lagi saya katakan ini oknum. Iya. Karena kalau kita bicara oknum memang di semua lini ada. Semua lini ada. Zaman sekarang memang sudah terungkap semua. Iya. Oknum pengacara ada. Wah, banyak. Oknum jaksa ada. Oknum hakim ada. Betul. Oknum polisi ada. Jadi kita bicara memang kalau namanya manusia itu pasti akan ada. Iya. Tetapi bagaimana membangun mental itu yang harus kita perjuangkan. Nah, ini yang mau kita digaskan kan. Nah, agar tidak lagi ada pejabat-pejabat yang sekelas pejabat, artinya kan kita bicara dari segi fasilitas segala macam sebenarnya sudah cukup untuk tidak lagi bermain-main. Nah, karena tentunya kan masyarakat pencari keadilan ini adalah orang-orang yang dirugikan, bukan saja dari segi materi tapi juga imateri juga. Waktu, sedangkan ya tadi mereka sangat mengharapkan adanya kepastian dari ganti rugi tersebut. Itu aja Mas Bu. Mantap. Oke Pak. Topik yang hari ini kita bahas adalah mengenai UGR, uang ganti rugi dari beberapa proyek pemerintah yang notabene ini adalah pembebasan lahan untuk jalan tol dan sudah dilaksanakan dan sudah beroperasi. Ya. Tetapi masih menimbulkan polemik atau perkara yang berkelanjutan, sifatnya itu belum kelar hingga hari ini dengan alasan yang masih ada prosedur yang belum terpenuhi lah apa, yang kesannya adalah dicari-cari. Oke teman-teman, barangkali teman-teman nanti bisa memberikan pandangannya melalui komen. Silahkan. Pak Ngosep, rupanya luar biasa hari ini kita bisa bahas satu case ini. Mudah-mudahan di case berikutnya kita bisa bahas lagi topik-topik yang lain. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.